Alhamdulillah kita sampai ke sesi yang ketiga, yaitu bagian yang kedua. Ini adalah sesi terakhir dalam pertemuan ini. Kita akan bahas terkait dengan potensi dalam perencanaan PSBM. Ada apa saja potensi-potensi dalam PSBM tersebut? Kita akan simak pada video berikut ini. Bagian yang kedua adalah kita akan bahas poin yang ketiga tadi, yaitu potensi dalam perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan potensi ya? Nah, potensi ini menarik sebenarnya, agak teknis kita akan ngomong. Nah, potensi yang dimaksud dalam penyelenggaraan PSBM ini, menurut referensi yang ada 4 kategori. Ada potensi fisik, potensi sampah, dan potensi masyarakat, dan potensi kemitraan. Jadi 4 bagian ini. Walaupun saya pernah juga baca referensi yang lain, ada potensi yang lain. Tapi kita ambil yang menurut saya paling sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Jadi kita akan mencoba memetakan, misal ya, kalau sesuai gambar ini adalah satu wilayah yang nanti kita akan bangun fasilitas PSBM ya. Tidak PSBM itu bukan identik dengan infrastruktur ya, bukan hanya ngomongin barang-barang fisik saja yang ada bangunannya, tidak. Tapi PSBM lebih kepada sikap, perilaku, ya mungkin ada yang fisik juga ada. Nah, berdasarkan hal ini kita perlu memetakan. Jadi perlu buat peta, terus kemudian apa saja yang di sana. Misal ada bak kontrol komunal, oh jumlah penduduknya sekian, jumlah penghuninya sekian, jumlah rumahnya sekian. Oh ini ada bak kontrolnya di sini, bak sampah komunal. Oh ini ada lahan kosong nih, cocok nih kalau untuk nampung sampah dan seterusnya. Oh jalan aksesnya lumayan nih, bisa diangkut pakai gerobak. Ya mirip-mirip dengan tugas perencanaan sampah kita lah. Karena kita akan hubungkan dengan pelayanan yang akan dilakukan nanti. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk ke masing-masing ya. Kita akan masuk ke masing-masing potensi yang ada. Potensi yang pertama adalah potensi fisik ya, fisik wilayah. Misal, potensi fisik itu adalah berbagai macam fasilitas persampahan yang ada di wilayah tersebut. Bak sampah yang selama ini di rumah tangga itu bak sampah milik dia atau milik bersama ya, gabungan gitu. Terus kemudian kalau sudah dipilah belum ya? Nah, ada pemilahan belum ya? Masih gabung jadi satu. Terus kemudian ada nggak potensi gerobak sampah? Siapa tahu wilayah tersebut sudah punya bantuan gerobak sampah dari dinas. Gitu. Ataupun di wilayah tersebut ada tempat penampungan sampah sementara atau disebut sebagai TPS. Ataupun di wilayah tersebut ada nih yang namanya unit-unit pengomposan. Jadi diidentifikasi ada TPS, ada kegiatan daur ulang lain, ada PSBM lain juga mungkin ya. Ada unit pengomposan mungkin di sekitar lokasi, atau bahkan jauhkah dari TPA atau dekatkah dari TPA. Jadi fasilitas yang ada mungkin saja dapat berkolaborasi dengan PSBM yang kita akan rencanakan. Oh deket nih sama TPA, oh residunya bisa dibawa ke sana nih. Oh deket nih sama PSBM yang sudah berjalan di kampung sebelah nih udah ada bank sampah. Tinggal kita nanti belajarnya ke kampung sebelah. Jadi memetakan apa yang ada. Kemudian karena butuh juga lokasi, biasanya ibu-ibu cari nih lahan kosong yang boleh dipinjemin sebentar untuk pada saat hari Minggu misalnya. Hari Minggu, kemudian warga sama-sama datang ke lokasi tersebut bawa sampah yang sudah dipilah. Kemudian langsung datang tukang rosok, pengepul, ya. Kemudian langsung timbang-timbang, masyarakatnya catat-catat, gitu ya. Kemudian langsung masuk buku tabungan, misalnya gitu ya. Jadi, tapi kan butuh area. Karena apa? Nggak mungkin juga terus-terusan di depan rumahnya Pak RT. Tiap hari Minggu penuh terus. Mungkin 4 kali jalan, oke. Hari kelima ibunya udah marah mungkin, anaknya juga sudah apa. Jadi bank sampahnya nggak jalan lagi. Ya. Karena ada keterbatasan fasilitas tadi.
Kemudian ruang jalan akses ini juga perlu ya, karena sistem-sistem PSBM tersebut kan macam-macam bentuknya ya. Ada TPS 3R yang perlu diangkut pakai motor roda 3. Keliling nih, ambil sampah, dan seterusnya. Jadi butuh untuk identifikasi berbagai macam fasilitas fisik yang ada. Fisik lebih gampang lah, survei, observasi, selesai ya, tanya-tanya dikit, oke lah. Ini bisa, potensi fisik ini bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya dalam kondisi yang lebih mudah, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua adalah potensi sampah. Ya karena diurusi sampah ya pasti harus cari tahu ya, sampahnya ada berapa sebenarnya. Jangan-jangan nggak ada sampah. Kita bilang bangun bank sampah, ternyata masyarakatnya 75% hasilnya adalah organik. Daun pisang, toge, kangkung, ubi, seterusnya gitu tiap hari. Nggak ada yang namanya GoFood, GrabFood gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya plastik, nggak ada yang namanya kertas gitu. Oh berarti apa? Kita nggak usah ngajuin bank sampah nih. Kita ngajuin unit pengomposan saja karena sampah organiknya lebih tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah, ini perlu dilakukan sampling tentunya ya. Perlu dilakukan sampling untuk menentukan berapa banyak sampah jenis apa, berapa banyak sampah jenis apa. Ya, katakanlah di sini organik, di sini anorganik, ya, di sini yang residu kira-kira. Jadi perlu survei. Nah, kita kan sudah belajar tuh ya, pakai SNI berapa tuh ya, yang survei sampah selama 8 hari berturut-turut ya. SNI tahun 95 atau 94 gitu ya. Nah, kelompok penggerak tadi sudah diajak untuk memprediksi jumlah sampah yang dihasilkan sambil belajar untuk mengenalkan sampah. Oh ternyata sampahnya jenisnya ini ya. Ini nggak bisa diproses Pak. Kalau popok sekali pakai nih, ya, biasa kita sebut Pampers gitu. Pampers sekali pakai ini nggak bisa Pak. Padahal beratnya lumayan nih. Nah, kita tugasnya adalah mengedukasi masyarakat, cari ibu-ibu muda yang punya anak bayi, kita omongin sama-sama. Bu, boleh nggak anaknya kalau di rumah aja nggak usah pakai nih popok sekali pakai. Popoknya popok popok apa? Popok 2 kali pakai, 3 kali pakai gitu. Popok kain yang terus-terusan bisa dipakai gitu. Nah, dikasih solusi seperti apa? Atau dikasih reward bahkan. Nah, ini juga menjadi penting potensi sampah untuk bisa menentukan alur dari PSBM yang nanti akan direncanakan. Kan jumlah sampah di lokasi A dengan lokasi B berbeda gitu ya. Potensinya misal Degolan ya. Degolan itu dekat kampus WI ya. Kimpulan gitu ya. Sampahnya mungkin akan beda dengan penduduk yang ada di nggak sekitar kampus. Misalnya di kampus banyak anak-anak kos yang kerjaannya ngeprint bolak-balik, ngeprint dicoret sama dosen, padahal udah ngeprint semalaman, buat tugasnya panjang lebar, tinggal sama dosen, dicoret-coret, kemudian balik lagi suruh ngeprint lagi. Berarti banyak sampah kertas yang dihasilkan. Berbeda dengan penduduk yang jauh dari kampus, yang lebih banyak organik tadi. Jadi ini bisa untuk menentukan alur, ya kira-kira contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh yang diterapkan di Kampung Sukunan. Ini cukup terkenal kampungnya yang mengelola PSBM yang ada di Sleman, Jogja. Nah, untuk menentukan alur, kemudian untuk mengenalkan jenis sampah. Jadi double impact ya. Potensi sampah didapat, kemudian pengenalan oke, kemudian bisa untuk merencanakan alur pengelolaan. Jadi tadi potensi fisik udah oke, kemudian jangan lupa untuk menghitung jumlah sampah yang dihasilkan. Nah, setelah dua ini dilakukan, barulah kita masuk ke potensi masyarakat. Gitu. Masyarakat yang kita akan ajak ini siapa sih sebenarnya? Gitu. Latar belakang pendidikannya, profesinya, mau nggak dia bayar kalau pakai iuran TPS 3R? Peran mereka seperti apa? Gitu. Mereka yang mengelola bank sampah atau seperti apa? Gitu. Jadi masyarakat yang tipenya ini
perlu didata dengan baik agar kita tahu nih kelebihan kekurangannya. Mungkin ya ada masyarakat yang bisa pembukuan yang selama ini kan nggak tahu kita punya keterampilan khusus. Bisa menjahit ya misalnya gitu ya, bisa menjahit, oh bisa nih buat produk daur ulang, oh bisa paham terhadap tanaman, oh bisa diajak untuk membuat kompos dan seterusnya. Jadi ada potensi masyarakat tidak menempatkan mereka sebagai penghasil sampah walaupun iya gitu ya, tapi lebih kepada mereka adalah penentu keberhasilan PSBM. Nggak ada masyarakat yang terlibat, PSBM kita nggak akan jalan. Kan minggu kemarin kita udah bahas ya, gerobak akan rusak, TPS 3R nggak kepake kalau masyarakatnya tidak bisa bergerak, tidak bisa mencintai apa yang mereka kita harapkan gitu ya, dan kita harapkan bersama. Kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir adalah, nah ini siap-siap habis ini kita akan banyak diskusi, mungkin ada sekitar 10 menit untuk diskusi gitu ya. Potensi kemitraan. Jadi dari 3 tadi, potensi fisik, potensi sampah, kemudian potensi si masyarakatnya. Jadi masyarakat tidak sebagai objek saja gitu ya, tapi mereka menjadi subjek yang akan menentukan PSBM saya akan dibawa kemana kira-kira gitu. PSBM saya akan larinya kemana sih gitu ya. Tidak let it flow saja, tapi mereka yang akan menentukan kemana dan seterusnya. Dan yang terakhir, nah ini juga yang paling penting untuk menentukan keberlanjutan ya. Keberlanjutan, sustainabilitasnya sangat tinggi dan harus ditentukan oleh berbagai macam ini. Jadi potensi setelah ini jalan, kita bisa bermitra dengan siapa saja gitu. Oh, bermitra dengan instansi kebersihan atau dinas lingkungan hidup. Lapor nih ke dinas, Pak, kita sudah punya bank sampah. Bank sampah gemar kuliah, misalnya gitu ya. Nama bank sampahnya. Terus kemudian, apa nih yang harus kita lakukan? Oh, harus ada SK dari kelurahan. Buat SK-nya, supaya ada legalitas. Oh, harus melakukan pelaporan. Lapor, Bu. Nasabahnya berapa? Sampah yang dihasilkan berapa? Oh, nanti kalau Bapak Ibu lapor, dapat nih reward. Ada tong sampah gratis, ada bor biopori gratis, gitu ya. Ada yang lain-lain. Ada bantuan yang dihasilkan di sana. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa bermitra dengan pengusaha daur ulang, gitu ya. Pengusaha daur ulang untuk menjual produk yang dihasilkan. Ya, pengusaha daur ulang ini nama lainnya apa? Pengepul, ya, bandar, lapak. Ini nama-nama keren semua nih. Bahasa Inggrisnya intermediate apa gitu ya. Terus kemudian dan seterusnya. Kira-kira gitu. Yang akan menerima produk kita atau pengusaha daur ulang produk-produk upcycle gitu ya. Yang menarik. Kemudian pedagang kompos bisa, perusahaan-perusahaan, misalnya hotel butuh tuh kompos dalam jumlah yang banyak setiap periodenya. Dinas kebersihan tadi punya taman di kota tersebut butuh juga kompos. Kita sudah punya produksi kompos. Jangan nanti berpikir bahwa masyarakat buat, terus kemudian mereka nggak bisa jual. Itu juga jadi masalah. Berarti apa? Harus ada potensi kemitraan. Jadi orang yang merencanakan sampah, tapi mindset-nya harus jualan juga. Supaya apa? Ini bisa berkelanjutan. Kalau nggak lanjut kan nggak imbang ya. Pemasukan sama pengeluaran kan. Jadi harus ada keseimbangan supaya ini bisa sehat. Kan ada buku yang habis harus diganti gitu. Walaupun nggak ngomongin tentang gaji karyawan ya. Ada buku catatan bank sampah yang habis, belinya gimana nih? Nggak ada keuntungan sama sekali. Belinya dari uang Pak RT, Pak RW. Ya nggak berkelanjutan, nanti akhirnya suatu saat akan mentok dan hilang. Gitu saja. Jadi kita harus membangun sebuah potensi kemitraan. Nah, kita akan belajar hal itu terkait dengan hal itu minggu depan. Kita sudah masuk ke bagian masing-masing model PSBM. Nah, minggu depan kita insya Allah kuliahnya yang seharusnya kita jadwalkan via video, tapi kuliah minggu depan
akan diisi oleh dosen tamu. Beliau adalah Bapak Bank Sampah Indonesia. Gitu. Jadi pertama kali bank sampah yang sekarang jumlahnya 11.000 sekian se-Indonesia, ya, pertamanya berasal dari ide beliau. Nah, cocok juga namanya Pak BS juga, ya. Jadi istilah beliau dari bak sampah, ya, BS, ya. Ini BS, kemudian ini jadi bank sampah juga BS. Ya. Jadi tagline beliau sekarang ini. Nah, semuanya bermula dari Pak BS, namanya Bambang Suwerda, gitu. BS juga, gitu. Jadi semuanya BS lah kira-kira gitu. Nah, besok minggu depan, insya Allah, karena jadwal beliau cukup padat dan beliau juga baru menerima lifetime achievement dari KLHK beberapa minggu yang lalu, cukup padat dan beliau bersedia untuk mengisi di minggu depan dan insya Allah kita kuliahnya tidak via video minggu depan, ya, tapi kita isi dengan kuliah umum. Mumpung ketemu sama orang pertama kali menerapkan bank sampah dan bisa diadopsi seluruh Indonesia, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana memulai mungkin ya, bagaimana menjaga semangat, bagaimana mengatasi konflik, problem, dan seterusnya. Nah, kita bahas minggu depan jam 1 sampai jam 2:30 ya. Beliau insya Allah mudah-mudahan sesuai jadwal, tidak ada perubahan karena undangan pun sudah dikirimkan. Kira-kira gitu ya. Bu Anju minggu depan masih boleh gabung kok ya. Sitin lagi saya, Pak. Sitin lagi. Nah, langkah kerja PSBM yang tadi kita sudah jelaskan ya. Untuk mengulang pertama adalah membentuk kelompok penggerak. Yang kedua adalah membangkitkan kesadaran minat masyarakat yang berbeda ya dengan poin nomor 4. Dan yang kita barusan belajari adalah terkait dengan potensi. Potensi fisik, kemudian potensi sampah, kemudian potensi masyarakat, ya, kemudian potensi yang terakhir apa? Ya, betul, kemitraan. Ya, barulah siap untuk merencanakan PSBM. Jadi, insya Allah minggu depan, jika pemahamannya sudah kompleks, ya, kita sudah siap untuk merencanakan bank sampah. Tahap pertama kita akan ngomongin tentang bank sampah. Bank sampahnya dijelaskan dulu oleh tadi inisiator bank sampah di Indonesia. Terus kemudian minggu depannya kita akan bahas berbagai macam masalah yang akan timbul lewat studi kasus ya, kan karena mata kuliah kita akan ngomongin studi kasus dan minggu depannya teman-teman harapannya bisa memecahkan kasus tersebut. Gitu. Jadi kasih solusi karena tadi sudah belajar cara merencanakan, besok operasionalnya, kemudian dikasih studi kasus, kita akan bagi mungkin sekitar 5 kelompok, kemudian tugasnya adalah melihat berbagai macam masalah. Tidak terlalu formal banget, harus ada laporan dan tidak seperti itu ya, tapi lebih kepada bagaimana melihat satu persatu masalah yang timbul di masyarakat terkait dengan operasional dari PSBM. Kemudian TPS 3R, kemudian sedekah sampah, sekolah, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian yang saya bisa jelaskan untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang persiapan pelaksanaan PSBM dan potensi dalam perencanaan PSBM.